Sadarkah kalian, ada sebuah momentum raksasa yang baru saja mengguncang Super League. Sebuah guncangan yang tak hanya mengubah peta persaingan, tetapi juga menjadi pembuktian bisu dari apa yang selama ini diyakini oleh satu orang, Boyan Hodak, dan sumpah setianya untuk Persib Bandung. Sebelum kita bicara soal pembuktian itu, mari kita putar waktu sejenak. Dari awal musim hingga pekan ke-13, liga ini seolah disandara oleh satu nama, Borneo FC. Mereka tampil dak mesin perang, menyapu bersih kemenangan demi kemenangan. Tim asal Kalimantan ini seakan tak tersentuh. Mereka adalah calon raja baru yang datang dengan ambisi mengkudeta sang penguasa tahta. Bermain cepat, bertenaga, dan berani. Setiap peluit akhir berbunyi, hasilnya selalu mutlak. 3 poin untuk Borneo. Bahkan Persija Jakarta, salah satu raksasa liga, mereka lumat 3-1 dengan mudah. Kandang atau tandang, lawan papan atas atau bawah, Borneo selalu menang. Performa mengerikan ini membuat pendukung mereka terbang tinggi di atas awan. Saking percaya dirinya, mereka tak segan merendahkan rival. Di media sosial, komentar-komentar pedas bertebaran di akun Persib Bandung. Persib cuma cemilan King Borneo, atau Persib sepele, cuma menu sarapan Borneo. Arogansi itu memuncak. Fans Borneo FC begitu yakin piala juara musim ini sudah ada di tangan mereka. Namun, bagi mereka yang benar-benar mengerti sepak bola, kita tahu satu hal. Liga ini bukan lari sprint, ini adalah maraton. Tim yang terbang terlalu tinggi tanpa akar yang kuat pasti akan jatuh. Dan momen itu akhirnya tiba. Hari ketika tim superior itu tersungkur, Borneo FC akhirnya merasakan pahitnya kekalahan perdana, bukan dari tim papan atas, melainkan dari saudara jauh mereka, Bali United, dahulu Persisam. Bagi mata yang jeli, ini bukan sekedar kekalahan, ini adalah alarm bahaya yang meraung keras ke seluruh penjuru liga, bahwa tidak ada tim yang kebal. Tidak ada yang bisa menang selamanya tanpa jeda. Sebenarnya, aroma kerapuan Borneo sudah tercium saat melawan Madura United. Taktik mereka mulai terbaca. Meski sempat tertolong oleh kontroversi wasit, di mana pelanggaran Nadeo yang seharusnya DOGSO atau Denial of an Obvious Goal Scoring Opportunity dan berbuah kartu merah, justru lolos dari pengamatan. DOGSO ya, Denial an Obvious Goal Scoring Opportunity yang bisa berakibat kartu merah. Tapi beberapa layer sebelumnya pasti akan dicek oleh VAR. Bahkan kartu kuning pun tidak ada yang keluar untuk Nadeo, pemirsa. Ini akan rame ini. Iya, betul. Keberuntungan itu tidak bertahan selamanya. Kekalahan ini membuka borok terbesar Borneo. Ketergantungan akut pada satu sosok, Mariano Peralta. Statistik 9 gol dan 4 assist memang memukau, tapi itu juga menjadi bukti betapa rapuhnya sistem mereka. Kunci Peralta, maka Borneo kehilangan visi. Matikan pergerakannya, maka Borneo kehilangan nyawa. Itulah yang dilakukan Madura United dan sukses disempurnakan oleh Bali United. Tanpa magis Peralta, kualitas permainan Borneo terlihat jomplang. Dan akhirnya, rekor 11 laga tak terkalahkan itu pun hancur lebur. Istilah habis bensin di tengah jalan kini menghantui mereka. Bali United hanyalah gerbang pembuka dari neraka bulan Desember bagi Borneo. 3 laga tandang beruntun melawan tim-tim pembunuh, Persib Bandung, Persebaya, dan Malut United. Di sisi lain, bagi Persib Bandung jatuhnya Borneo bukan sekedar kabar baik. Ini adalah kemenangan visi seorang Boyan Hodak. Kekalahan rival adalah bukti bahwa kekhawatiran dan strategi Hodak selama ini benar. Hodak membangun tim ini dengan tenang, pelan-pelan, tanpa banyak bicara. Ia tak tergoda menjadikan Persib tim yang meledak di awal, lalu layu di tengah jalan. Hodak paham, liga ini panjang dan menyiksakan. Dulu, ia dikritik habis-habisan. Keputusannya melepas pemain inti dipertanyakan. Pembelian banyak pemain grade A untuk satu posisi dianggap mubazir. Tapi banyak yang lupa, Persib musim ini berjuang sendirian. Liga, sponsor, dan publik seolah ingin melihat juara baru. Tak ada yang ingin kami juara lagi, kecuali Bobotoh, kata Hodak, kalimat yang menyayat tapi nyata. Maka, Hodak melakukan apa yang hanya berani dilakukan oleh pelatih bermental baja. Ia merotasi skuad, ia menjaga kebugaran, ia membangun kedalaman tim. Bukan sekedar starting 11, Hodak membangun armada.
William, I sent back to Bangkok because I was not happy with his commitment and performance. The other players, everybody looks okay. There is either there's some knocks, and I think that tomorrow everybody will be ready. I just need to see because it's going to be a short time if everybody are fresh or not, because we need to keep all fresh players. Ketika Borneo mulai kehilangan napas, Persib justru makin stabil, makin bertenaga, dan makin konsisten. 5 Desember kini, semua jalan berliku, semua drama, dan semua keringat itu bermuara pada satu tanggal keramat, 5 Desember. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah hari penghakiman. Hari ketika Borneo FC, sang raksasa yang mulai goyah, akan datang ke kandang Maung Bandung. Disinilah segalanya dipertaruhkan. Ini adalah pertempuran mental dan harga diri. Kesempatan emas bagi Persib untuk tidak hanya menang, tetapi menghancurkan mental Borneo hingga ke akar-akarnya. Jika Persib menang di hadapan puluhan ribu bobotoh yang membara, mental Borneo akan retak dan musim mereka bisa hancur berantakan. Namun ingat, jika Borneo yang menang, mereka akan pulang dengan keyakinan bahwa singgasana juara bisa mereka rampas dari Bandung. Sang penguasa tak menolak dikudeta. Tanggal 5 Desember adalah panggung bagi Persib untuk menunjukkan identitas sejatinya. Apakah mereka hanya penantang, ataukah mereka adalah sang penguasa yang tak menolak dikudeta? Kekalahan Borneo adalah cermin bahwa liga tidak dimenangkan oleh yang berlari paling cepat di awal, tetapi oleh yang paling kuat bertahan hingga akhir. Hari ini, di tengah goyahnya sang pemuncak klasemen, Persib masih berdiri tegak. Persib membuktikan bahwa strategi Hodak bukan hanya untuk memenangkan laga, tetapi untuk menaklukkan liga. Visi besar itu kini nyata. Persib siap menerkam.